Selamat berjumpa kembali anak-anak. Materi kita kali ini bagian E, yaitu nilai stasioner fungsi. Pertama-tama kita lihat pengertian nilai stasioner berdasarkan gambar pada halaman 70. Bagian yang pertama, pengertian nilai stasioner. Perhatikan gambar baik-baik bahwa dikatakan bahwa fungsi naik dan fungsi turun dan stasioner pada suatu titik. Kalau kita perhatikan gambar ini, bahwa fungsi ini naik pada interval X lebih besar dari A tetapi kurang dari B, dan naik lagi di X lebih besar dari D tapi kurang dari E. Kemudian yang kedua, fungsi ini turun pada interval X lebih besar dari B dan kurang dari C. Dan stasioner, atau dengan kata lain bahwa dia tidak naik dan juga tidak turun pada interval X lebih besar dari C tapi kurang dari D. Selanjutnya, pada gambar di halaman berikutnya menunjukkan bahwa dia naik pada interval X lebih besar dari A tapi kurang dari B. Tapi apa syarat suatu fungsi dikatakan naik? Syaratnya adalah f aksen X lebih besar dari 0. Berarti pada interval X lebih besar dari A tapi kurang dari B, itu f aksen X lebih besar dari 0, dan juga pada interval X lebih besar dari D tapi kurang dari E. Yang kedua, fungsi ini turun di interval atau pada interval X lebih besar dari B tapi kurang dari C, dan syaratnya adalah f aksen X kurang dari 0. Selanjutnya dikatakan stasioner. Stasioner itu bahwa fungsi itu tidak naik dan fungsi itu tidak turun pada gambar ini pada interval X lebih besar dari C tapi kurang dari D. Ringkasnya bahwa sebuah fungsi itu dikatakan naik, syaratnya f aksen X lebih besar dari 0, dan fungsi itu turun apabila f aksen X lebih kecil dari 0. Dan fungsi itu dikatakan stasioner apabila f aksen X sama dengan 0. Untuk itu, yang menjadi catatan buat anak-anakku semua adalah ringkasan dari materi ini seperti yang kalian lihat ini di gambar ini atau di halaman ini. Ya, suatu fungsi dikatakan naik jika f aksen X lebih besar dari 0, dan fungsi itu turun jika f aksen X lebih kecil dari 0. Dan syarat suatu fungsi itu adalah stasioner apabila f aksen X sama dengan 0. Ini yang menjadi ringkasan materi kita pada kesempatan ini. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 1 pada halaman 71. Ya, tentu yang sudah punya buku di rumah, Anda lihat di situ sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Yang ditanyakan adalah tentukan fungsi naik, fungsi turun dengan
nilai stasioner. Sudah ada penjelasannya di sini. Pertama-tama fungsi itu diturunkan. Tetapi kalau kita perhatikan materi kita di materi matematika wajib, fungsi ini kalau dilukis pada koordinat kartesius seperti yang kalian lihat pada gambar bagian yang kedua. Grafiknya adalah terbuka ke atas. Bagaimana kita tahu bahwa grafik itu terbuka ke atas? Apabila dari fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1, di mana dari fungsi ini a-nya adalah sama dengan 1, lebih besar dari 0. Syarat sebuah fungsi jika grafiknya terbuka ke atas apabila a lebih besar dari 1. A lebih besar dari 0. Nah, untuk itu perhatikan turunan dari fungsi ini. Turunan dari fungsi ini adalah 2x tambah 2. Syarat dari sebuah fungsi fx sama dengan sebuah fungsi turun, sebuah fungsi naik, f aksen x lebih besar dari 0. Berarti kita ambil 2x tambah 2 lebih besar dari 0. Atau x lebih besar dari negatif 1. Yang kedua, fungsi itu turun, f aksen x kurang dari 0. Berarti 2x tambah 2 kurang dari 0. Atau x kurang dari negatif 1. Dan titik stasioner fungsi itu f aksen x sama dengan 0. 2x tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Grafiknya fungsi turun itu di x kurang dari negatif 1. Fungsi naik di x lebih besar dari negatif 1. Dan titik stasionernya adalah negatif 1. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah stasioner fungsi itu terjadi di x sama negatif 1 jika disubstitusikan ke fungsi semula, maka itu sama dengan 0 seperti yang Anda lihat pada halaman itu. Itu contoh yang pertama. Nah, bagaimana dengan contoh apabila fungsi itu adalah fungsi trigonometri? Perhatikan baik-baik untuk fungsi trigonometri. Di fungsi trigonometri Anda lihat bahwa fungsi y sama dengan sinus 2x kurang pi. Pertama-tama diturunkan di fungsi ini. Turunannya adalah, turunan dari sinus adalah cos. Sehingga turunannya adalah cos 2x kurang pi. Turunan dari 2x adalah 2. Sehingga Anda lihat bahwa turunan dari fungsi ini adalah 2 cos 2x kurang pi. Titik stasioner terjadi pada saat f aksen x sama dengan 0. Sehingga 2 cos 2x kurang pi sama dengan 0. Atau cos 2x kurang pi sama dengan cos pi per 2. Mengapa cos pi per 2? Itu diperoleh dari ruas kanan kita lihat tadi adalah 0, ruas kiri koefisiennya adalah 2. Maka cos 2x kurang pi sama dengan 0 per 2 sama dengan 0. Kosinus berapa derajat yang sama dengan 0? Yaitu kosinus 90 derajat atau pi per 2. Jadi persamaannya menjadi cos 2x kurang pi sama dengan cos pi. Selanjutnya ingat kembali materi kelas 11 tentang persamaan trigonometri, di mana persamaan trigonometri itu kalau fungsi cos itu ada dua sifat. Sifat yang pertama adalah alfa x sama dengan alfa tambah k kali 2pi. Karena batasnya tadi adalah 2pi ya. Ingat, berarti yang pertama adalah 2x kurang pi sama dengan pi per 2 tambah k kali 2pi, di mana pi per 2 tadi kita sudah tahu adalah 90 derajat.
2pi sama dengan 360 derajat. Jadi 2x sama dengan 3pi per 2 tambah k kali 2pi. Dari mana 3pi per 2? Itu diperoleh dari negatif pi dipindahkan ke ruas kanan. Jadi pi per 2 tambah pi sama dengan 3 per 2 pi. Sehingga nilai x sama dengan 3pi per 4. Mungkin Anda tidak tahu dari mana dapat 4. Itu dikali silang saja. 2 kali 2 sama dengan 4. K kali 2pi per 2. Karena koefisien ruas kiri adalah 2. Maka di situ menjadi x sama dengan 3pi per 4 tambah k kali pi. Nah, berdasarkan persamaan trigonometri kelas 11, untuk k sama dengan 0, maka x sama dengan 3pi per 4. Untuk k sama dengan 1, maka x sama dengan 3 per 4pi tambah pi sama dengan 7pi per 4. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yang kedua adalah 2x kurang pi sama dengan negatif pi per 2 tambah k kali 2pi. Itu syarat materi di kelas 11 ya. Sama seperti di atas tadi, 2x sama dengan pi per 2. Dari mana dapat pi per 2? Itu diperoleh dari negatif pi dipindahkan ke ruas kanan menjadi positif. Jadi negatif pi per 2 tambah pi sama dengan pi per 2. Atau negatif setengah tambah 1 sama dengan setengah kan, tambah k kali 2pi. Sehingga x sama dengan pi per 4. Sama seperti di atas, dikali silang ditambah dengan k pi. Untuk k sama dengan 0, maka x sama dengan pi per 4. Untuk k sama dengan 1, x sama dengan 5pi per 4. Akibatnya bahwa atau sama saja di materi di kelas 11 namanya himpunan penyelesaian. Maka fungsi tersebut stasioner pada interval pi per 4, 3pi per 4, 5pi per 4, dan 7pi per 4. Nah, sekarang nilai stasionernya sama dengan berapa? Nilai stasionernya kita uji satu persatu ke fungsi semula. Bukan di turunannya, tapi di fungsi semula. Untuk x sama dengan pi per 4, maka f pi per 4 sama dengan sinus 2 kali pi per 4 kurang pi, sama dengan sinus negatif pi per 2, sama dengan negatif 1. Untuk x sama dengan 3pi per 4, maka f 3pi per 4 sama dengan sinus 2 kali 3pi per 4 kurang pi, sama dengan sinus pi per 2 sama dengan 1. Selanjutnya Anda lihat sendiri pembahasan berikutnya, sehingga titik stasionernya seperti Anda lihat. Dan jika dilukis pada koordinat kartesius, maka terdapatlah grafik yang seperti Anda lihat. Mungkin Anda bertanya, dari mana dapat 0,25pi? Itu sama saja dengan 1/4 pi. 0,75pi itu sama saja dengan 3/4 pi, dan seterusnya. Saya kira itulah pembahasan kita pada kesempatan ini. Terima kasih.